Salam kimia, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Kali ini kita akan membahas konsep mol dalam persamaan reaksi kimia terkait dengan konsentrasi larutan ya. Konsentrasi larutan yang dibahas pada video kali ini adalah bentuknya massa per mol yang bisa dinyatakan di dalam satuan massa apa saja ya, atau volume apa saja, satuan volume apa saja, serta satuan molaritas atau mol per liter ya. Ini adalah bagian dari stoikiometri ya. Nah, sahabat kimia, mari kita mulai. Judulnya adalah hubungan massa zat terhadap konsentrasi larutan dalam bentuk massa per volume dan mol per liter atau molaritas ya. Sebelumnya Bu Eli akan memberikan konsep penting dari sebuah larutan ya. Larutan itu memiliki komponen ya, komponen yang menyusun larutan. Nah, istilah yang sering kita gunakan untuk mempersingkat penyebutan ya, larutan itu solution ya, larutan itu solution. Kemudian komponen yang menyusun solution itu ada solvent, solvent atau pelarut ya. Kita bisa menyebutnya solvent, kita bisa menyebutnya pelarut, dan pelarut ini merupakan zat atau komponen yang melarutkan. Umumnya adalah air sebagai general solvent. Nah, bagian dari air ini adalah yang terbesar dari yang menyusun larutan itu ya. Komponen terbesarnya itu adalah air sebagai pelarut atau solvent ya. Tapi ingat, tidak selamanya air sebagai pelarut ya. Ini bahasan adalah air sebagai general solvent ya, melarutkan zat-zat yang polar yang sifatnya sama dengan air ya. Ini bagiannya paling besar ya. Kemudian komponen berikutnya yang bagiannya lebih sedikit itu adalah disebut solut. Solut adalah zat yang ditambahkan ke dalam pelarut atau solvent, atau kita bisa menyebutnya zat terlarut ya, itu istilahnya ya. Jadi solvent atau pelarut dan bergabung bersama solut atau zat terlarut inilah yang membentuk solution atau larutan ya. Nah, banyaknya solut dalam solution menyatakan konsentrasi solution atau konsentrasi larutan ya. Jadi, jumlah solut dalam solution adalah konsentrasi larutan yang bisa dinyatakan dalam satuan massa per volume ya. Satuan massanya itu bisa gram, bisa kilogram ya, dan seterusnya. Dan satuan volumenya bisa dinyatakan dalam satuan mililiter, liter, sentimeter kubik, desimeter kubik ya. Nah, sementara pada satuan konsentrasi molaritas itu harus dinyatakan dalam mol solut, mol zat terlarut per liter solution ya. Selalu solut per solution. Ingat, solut per solution. Jadi kalau misalnya gram per mili berarti gram solut per mililiter solution. Ingat, solut adalah zat yang dilarutkan ke dalam solution, sementara solution itu adalah larutan itu sendiri ya. Nah, mol per liter ini kita nyatakan dengan sebutan satuan konsentrasi molaritas yang ditulis dengan simbol M, huruf M besar ya, M besar ya. Jangan menulis dengan M kecil, karena M kecil itu bukan molaritas tetapi molalitas. Itu bahasanya pada video yang lain ya. Nah, ini adalah ilustrasi, misalnya solventnya itu adalah air ya. Air ke dalam air ini dimasukkan solut, yaitu misalnya gula pasir atau teh atau kopi atau garam ya, ini merupakan solut ya, yaitu zat yang dilarutkan ke dalam solvent ya. Nah, maka solut dan solvent setelah diaduk homogen, maka terbentuklah solution atau larutan ya. Kalau memasukkan garam berarti larutan garam, kalau memasukkan gula adalah larutan gula, kalau memasukkan kopi ya larutan kopi ya. Demikian komponen yang menyusun larutan, perlu diingat baik-baik ya, sahabat kimia. Nah, sekarang Bu Eli akan memberikan satu contoh soal ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal yang terkait dengan konsentrasi larutan dalam massa per volume dan molaritas ya. Perhatikan di sini bahwa ada larutan A ya, ada larutan A. A ini mengandung HX4 ya. X itu adalah unsur dari atom yang belum diketahui ya. Jadi X itu belum diketahui ya. Nah,
HXO4-nya sebanyak 19,2 gram per liter. Nah, ini merupakan konsentrasi larutan ya. Lalu A ini diambil atau digunakan 25 mili ya dari konsentrasi ini dan direaksikan dengan larutan B. Larutan B sebanyak 20,8 mili. Nah, ini mengandung konsentrasi 4,8 gram NaOH per liter ya. Jadi B itu NaOH, sementara A itu HXO4. X itu adalah unsur yang belum diketahui. Pertanyaannya adalah berapa massa atom relatif dari X dalam HXO4 ya. Unsur apakah atom X? Setelah sahabat kimia menghitung berapa ARX-nya, kemudian lihat di tabel SPU unsur apakah atom X tersebut. Ini nanti lihatnya di SPU ya, tabel sistem periodik unsur. Yang kedua, berapa konsentrasi dari 25 mili larutan A? Nyatakan dalam satuan molaritas ya. Diketahui ARH sekian, O sekian, dan Na sekian. Nah, sahabat kimia, bagaimana cara kita mengerjakan? Ingat, ini adalah bahasan konsep dalam persamaan reaksi kimia, maka kita perlu menulis persamaan reaksi setaranya dulu ya. Nah, di sini kita tulis ya, A itu mengandung HXO4, kemudian B mengandung NaOH dan menghasilkan ya kalau kita plus, min, H itu golongan 1A plus ya. Kemudian ini XO4 min tentu akan bergabung membentuk NaXO4 plus H plus dan OH min itu adalah H2O. Lalu kita isi koefisien reaksinya yaitu satu semua ya. Artinya ini setaranya satu semua. Nah, sobat kimia tentu akan berpikir apakah dengan model soal seperti ini kita memerlukan yang namanya reaksi pembatas ya. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini ada konsentrasi larutan yang sudah diketahui, konsentrasi larutan dari larutan B yaitu NaOH. Ini konsentrasinya sudah diketahui ya. Sementara larutan A HXO4 itu tidak diketahui konsentrasi, maksudnya tidak diketahui unsur X-nya yang perlu kita hitung ya. Tetapi konsentrasinya sudah diketahui. Nah, lalu di sini tidak ditanyakan produknya apa ya, produknya berapa ya, maksudnya produknya berapa, terus berapa sisanya dan seterusnya. Maka di dalam mengerjakan untuk menentukan X itu unsur apa dan konsentrasi A itu berapa, kita tidak perlu menggunakan reaksi pembatas ya. Tapi di sini kita hanya membandingkan dari massa per volume dari unsur-unsur yang larutan yang sudah diketahui ya. Nah, kita tulis di sini ya, HXO4 itu adalah 19,2 gram per liter. Ya, sementara NaOH adalah dari soal itu 4,8 gram per liter. Seperti itu ya. Lalu dari ini yang digunakan itu adalah 25 mili. Di dalam reaksi ini diambil 25 mili HXO4, sementara yang NaOH digunakan 20,8 mili. Nah, sahabat kimia, di sini kita karena ini ya, X ini kan belum diketahui. NaOH ini sudah lengkap ya datanya ya. Maka kita perlu menghitung membandingkan massa zat pada NaOH dulu karena kita membutuhkan mol dari salah satu reaktan ini ya. Reaktannya ini adalah HXO4 dan NaOH sementara produknya NaXO4 dan H2O ya. Jadi kita membandingkan dulu ya NaOH-nya ini ya. Nah, kita tulis di sini sahabat kimia ya. Jadi NaOH ya. NaOH di sini konsentrasinya 4,8 gram itu untuk 1 liter. 1 liternya kita ganti ke mili ya, supaya kita bisa membandingkan dengan satuan volume yang sama. Sementara kita harus tahu ya kalau ternyata NaOH-nya itu dipakai 20,8 mili ya, maka berapa gram ya? Ini X sama dengan 0 kalau sini dikali silang ya 0,09984
gram ya. Nah, baru sahabat kimia kita membutuhkan mol ya. 0,09984 gram dibagi dengan Na itu MR-nya ya. Nah, sahabat kimia bisa hitung di sini ya. 40 ditambah Na itu 40, oksigen itu Na itu 23, oksigen itu 16, dan hidrogen itu 1. Kalau dijumlah ini adalah 40 gram per mol ya. Nah, ini adalah MR-nya. Ini maka kita taruh sini 40 gram per mol ya. Kenapa? Karena kita akan menghitung mol dari NaOH sebanyak 20,8 mili ini ya. Ini sahabat kimia akan mendapatkan 0,00249 mol ya. Seperti itu. Nah, baik, kemudian di sini sahabat kimia kita sudah mendapatkan mol dari NaOH, maka kita perlu ya mencari dari tujuannya adalah mencari massa atom relatif dari HXO4, X dalam HXO4 ya. Nah, sekarang kita ke sini lagi. HXO4 itu konsentrasinya HXO4. X itu belum diketahui ya. Nah, ini punya konsentrasi 19,2 gram. Ini 19,2 gram itu untuk dari soal ya. Itu untuk 1 liter kita ubah ke mili, 1000 mili ya, karena satuannya harus mili. Kemudian karena HXO4 ini sebagai larutan A tadi ya, itu dipakai hanya 25 mili. 25 mili ya. Maka X-nya itu berapa ya? Dikalikan silang aja. X-nya ini adalah 0,48 gram HXO4 ya, 0,48 gram HXO4. Nah, sahabat kimia, kita lihat kembali ke persamaan ini ya. Kalau NaOH ini setelah kita bandingkan ya massa dan volumenya tadi, ternyata 0,00249 ya mol, karena perbandingan koefisien itu 1:1, maka mol dari HXO4 itu harus sama dengan mol NaOH ya. Nah, di sini tentunya konsepnya tetap sama ya. Mol HXO4 ya, HXO4 itu akan sama dengan mol dari NaOH ya. Mengapa ini? Karena koefisien reaksi sama. Ya, ingat koefisien reaksi adalah jumlah mol. Ya. Oleh karena itu kita membandingkan si mol NaOH yang 0,00249 itu sama dengan mol dari HXO4 ya, ke sini. Nah, jadi 0,48 gram kita konversi ke 0,48 gram, maksudnya ini akan dikonversi ke mol ya, tapi molnya sudah diketahui ya, maka dia harus dibagi dengan X gram per mol. X di sini bukan ini ya, tapi maksudnya itu adalah MR yang akan kita cari. X di sini adalah MR ya. MR dari HXO4 ya. Ini molnya sama tadi 0,00249 mol. Ya, oleh karena itu ini akan ini dibagi itu ya. X ketemunya 192,307 ya gram per mol. Nah, sahabat kimia, ini adalah milik dari semua HXO4 ya. Maka kita kan tujuannya adalah mencari yang hanya X saja ya, yang hanya X saja. Maka di sini
HXO4 itu MR ya, itu gabungan dari AR atom H1 X X itu ya X saja seperti itu ya. Ini agak macet. Kemudian ditambahkan oksigen itu 16 kali 4 ya. 16 kali 4 ya berarti 16 kali 4 adalah 64 ya. 16 kali 4 itu adalah 64 ya. Di sini 64. Ini langsung ya sahabat kimia. Ini baru sama dengan ini 192 ya. Ini 192. 192,307. Nah, sahabat kimia, maka X itu akan ketemu ya 127 gram per mol. Nah, X ini merupakan AR ya, massa atom relatif. ARS. Nah, maka kalau sahabat kimia lihat di tabel SPU, ini adalah merupakan iodium ya, unsur I. I adalah apa? Iodium ya. Nah, ini sudah ketemu satu ya, sahabat kimia, ini sudah ketemu. Yang pertanyaan, lihat di sini ya, pertanyaan A ya, berapa atom AR? Berapa AR atom E? Ketemunya 127. Setelah dicek dari SPU, ini adalah I atau iodium. Nah, pertanyaan kedua adalah berapa konsentrasi dari 25 mili larutan A? Nyatakan dalam molaritas. Nah, sekarang kita kenalan ya dengan molaritas ya. Nah, yang ini sudah ya, sekarang molaritas. Ini sahabat kimia bisa taruh di sini. Ini untuk jawaban yang A tadi ya. Molaritas dari HXO4, tapi untuk volume yang terpakai ya. Yang terpakai itu adalah 25 mili ya. Nyatakan dalam molaritas. Molaritas sekali lagi adalah mol solut. Ini perlu kita tekankan dan kita pahami. Mol solut dibagi, kalau mol pasangannya liter dari solution. Ingat ya, liter solution. Nah, sementara tadi molnya itu sama ya dengan HXO4, jadi 0,02. 0,002496 mol. Nah, sahabat kimia bagi dengan 25 mili itu jadikan liter. Jadi 0,025 liter. Karena nggak bisa mol per mili ya, mol per liter ya. Nah, oke. Dan di sini akan ketemu 0,09984 ya. Ditulis mol per liter boleh ya. Nah, mol per liter itu sama dengan molar. Jadi ditulis 0,09984 molar ya. Ini adalah jawaban yang apa? Yang B ya. Nah, sahabat kimia, kalau ditanya berapa molaritas dari NaOH, silakan dicari ya. Kemudian, nah, jika ditanya ya, berapa massa NaXO4 yang terbentuk, ya, atau bahkan bisa ditanya berapa konsentrasi dari NaXO4 yang terbentuk. Nah, pikirkan apakah
sahabat kimia perlu menggunakan konsep reaksi pembatas ya. Jadi, silakan dikembangkan, dikerjakan soal ini dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi ya. Ini jadi Bu Eli menyampaikan pertanyaan lanjutan ya sebagai tugas mandiri ya. Pertanyaan lanjutan, sahabat kimia bisa menjawab ini ya. Tadi C ya. Berapa molaritas dari NaOH ya? Tentu yang terpakai ya, yang di 20,8 mili. Kemudian pertanyaan lanjutannya berikutnya adalah misalnya boleh ditanyakan berapa molaritas produk ya NaXO4. NaXO4 atau bahkan ditanya berapa sih mol dari produk NaXO4 atau bisa berapa gram dalam satuan gram ya produk NaXO4. Nah, X-nya itu karena tadi X adalah I, ini sudah diganti ya dengan yodium. Ini namanya natrium periodat ya. Dengan yodium karena udah ketemu X-nya I ya. Jadi ini maksudnya natrium periodat ya. Seperti itu sahabat kimia. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus berlatih, semangat, dan salam kimia. Tuhan memberkati.